Oke, Siapa start. yang ini moderator? Yang mulai siapa? Yang pertama aja. Yang pertama Siap. bagian siapa? Oke, 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 jangan lama-lama ya guys. Takut storage-nya nggak muat. oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih telah menonton presentasi kami yang mereview jurnal mengenai value at risk resiko. Eh, salah, sorry. Lah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video presentasi kami tentang review jurnal Value at Risk yang dimana boleh di next disusun oleh anggota kelompok 2 yang ada di layar, boleh di next. Yang pertama itu kita membahas tentang jurnal pemilihan portofolio proyek dan optimasi penjadwalan berdasarkan pengukuran risiko dengan pendekatan nilai risiko bersyarat yang ditulis oleh seperti yang di layar. Jurnalnya yaitu Annals of Operation Research pada tahun 2020 eh, yang kategori jurnalnya yaitu Q1 Scopus. Boleh di next. Baiklah, pada bagian latar belakang ini menjelaskan bahwa manajemen portofolio proyek memiliki peran yang sangat penting dalam pendukung implementasi strategi organisasi. Perusahaan tidak hanya memilih proyek berdasarkan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian. Dalam praktiknya, proyek sering menghadapi ketidakpastian arus kas, serta berbagai jenis risiko, baik risiko teknis, keterlambatan jadwal, kondisi ekonomi politik, organisasi, maupun regulasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada maksimalisasi expected return atau NPV atau hanya menggunakan ukuran risiko agregat. Padahal pendekatan tersebut belum secara eksplisit minimalkan resiko kerugian ekstrim atau tail risk. Di sini letak research gap penelitian ini yaitu masih terbatasnya penerapan CVR dalam konteks pemilihan dan penjadwalan portofolio. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemilihan dan penjadwalan proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian arus kas melalui simulasi fokus eh, dan fokus utamanya yaitu penggunaan metode CVER untuk mengurangi risiko kerugian besar pada kondisi terburuk. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan model berbasis keuntungan, model berbasis risiko, serta model gabungan untuk membantu manajemen menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko sesuai dengan tingkat toleransi perusahaan. Boleh di next? Boleh di next? Tunggu guys, agak nge-freeze. Soalnya dipakai serial. Oke, ini ya. Oke. Oke. Pada landasan teori ini, manajemen portofolio menekankan keselarasan antara proyek dan tujuan korporasi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori diversifikasi portofolio yang menyatakan bahwa kombinasi proyek dengan karakteristik berbeda dengan meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Dari sisi manajemen risiko, penelitian ini mengadopsi konsep VAR serta CVER. CVER dipilih karena dianggap lebih komprehensif dibanding VER. Jika VER hanya menunjukkan batas kerugian pada tingkat kepercayaan tertentu, maka CVER mengukur rata-rata kerugian pada kondisi terburuk di luar batas tersebut. Dengan mengadaptasikan konsep CVER dari keuangan ke dalam konteks portofolio proyek, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas penerapan pengukuran risiko ekstrim di bidang manajemen proyek. Boleh di next. Untuk metode penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan industri susu yang memiliki 20 proyek dalam 5 kategori strategi. Data yang dianalisis
meliputi kebutuhan investasi awal, estimasi arus kas yang bersifat tidak pasti, skor keselarasan, serta resiko tiap proyek. Penilaian strategis dan pembobot risiko dilakukan menggunakan metode IHP dan analytical atau analytical heuristic proses. Ketidakpastian arus kas dimodalkan menggunakan distribusi probabilitas, kemudian dianalisis dengan simulasi Monte Carlo menggunakan perangkat lunak RIGS. Penelitian ini mengembangkan 3 model optimasi, yaitu model fokus pada keuntungan, model fokus pada pengendalian risiko, dan model gabungan yang mempertimbangkan keuntungan risiko sekaligus. Dari simulasi ini diperoleh komposisi portofolio proyek yang optimal sesuai dengan masing-masing pendekatan. Boleh next. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa model berbasis CVER menghasilkan portofolio yang lebih robust terhadap risiko kerugian ekstrim dibandingkan model risk neutral. Model risk averse terbukti bahwa meningkatkan nilai minimum keuntungan pada kondisi terburuk sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap downside risks. Menariknya, dalam beberapa kondisi model CVER tetap mampu memberikan expected return yang kompetitif. Model ini juga cenderung memilih lebih banyak proyek sebagai bentuk diversifikasi risiko. Selain itu, tingkat kepercayaan atau confidence level berpengaruh signifikan terhadap hasil portofolio. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, perbedaan kinerja antar model semakin terlihat jelas. Model kompromi menunjukkan adanya trade-off antara keuntungan dan risiko. Secara keseluruhan, pendekatan CVR membuat keputusan investasi menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi ketidakpastian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang eh, poin C itu analisis dan evaluasi kritis. Nah, di artikel ini tuh konsep yang eh, dimunculkan itu dalam analisis dan evaluasinya itu ada 3 dimensi. Yang pertama itu, itu strategi alignment itu eh, secara garis besar itu memastikan proyek-proyeknya itu yang dipilih oleh seorang manajer itu selaras dengan strategi perusahaan. Nah, di bagian dari strategi yang pertama ini, eh, proyek yang dipilih itu bukan sekedar proyek yang menguntungkan, tetapi memang itu dalam jangka panjang. Dan paling penting itu mendukung visi dan misi serta arah strategis dari perusahaan. Nah, dalam implementasinya itu, eh, di sini lebih difokuskan eh, mengidentifikasi fokus strategis perusahaan itu seperti pengembangan produk baru. Setelah itu mereka juga melakukan ekspansi dan peningkatan efisiensi. Nah, yang di bagian multidimensional dimensional risk scoring ini, eh itu risiko itu dinilai dari berbagai aspek, baik dari aspek teknis, jadwal, ekonomi politik, organisasi dan regulasi juga ya. Nah, kalau secara konsepnya itu eh, pada pada umumnya, risiko proyek itu tidak hanya berasal dari ketidakpastian finansial, tapi ada juga dari kegagalan teknologi, penggunaan teknologi, keterlambatan proyek, dan juga yang paling sering itu misalnya ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan juga, hambatan perizinan atau konflik dengan organisasi yang berkaitan dengan unit usaha tersebut. Nah, kalau dari artikel ini implementasinya itu mengidentifikasikan 5 kategori risiko utama. Nah, nanti akan dibahas selanjutnya itu. Dan yang ketiga itu ada financial uncertainty berbasis distribusi probabilistik. Nah, di bagian financial uncertainty ini itu lebih dibahas tentang arus kas dimodelkan secara probabilistik atau kemungkinannya itu untuk menangkap ketidakpastian finansial ya. Nah, secara konsepnya itu eh, kalau kita lihat di di kenyataannya arus kas proyek itu tidak pasti, tapi eh, faktor-faktor seperti kondisi pasar, inflasi juga, permintaan, kompetisi
kompetisi dari perusahaan dengan model bisnisnya yang sama itu mempengaruhi hasil yang aktual. Nah, implementasinya itu dalam artikel itu memodelkan arus kas proyek itu menggunakan distribusi probabilistik. Eh, Selain itu juga menggunakan beberapa simulasi untuk menghasilkan berbagai kemungkinan skenario. Nah, yang di sini ada yang tadi yang penjelasan dari eh, analisis dan evaluasi kritis. Yang pertama itu evaluasi kontribusi dan kekuatan artikel itu. Artikel ini tidak hanya melihat aspek keuangan itu, tetapi keselarasan strategi perusahaan. Nah, integrasinya di sini bagaimana sebenarnya strategi yang dioptimalkan supaya eh, keuangan itu benar-benar keuangan yang sudah dirancang itu benar-benar sesuai dengan selari dengan strategi yang dibuat. Nah, kalau yang terkait dengan eh, yang kedua itu resiko dinilai secara sistematis menggunakan metode analytical hierarki proses ya. Terus ada ketidakpastian arus gas itu secara kemungkinannya itu secara probabilistik itu sehingga lebih realistis. Nah, kalau untuk yang keempat itu selanjutnya menggunakan simulasi optimasi. Nah, ini yang disampaikan tadi itu menggunakan Monte Carlo dan optimus juga untuk mencari solusi dari kemungkinan kombinasi proyek. Nah, yang selanjutnya itu memberikan perbandingan yang jelas antara pendekatan biasa dan pendekatan yang berbasis resiko. Nah, yang di bagian selanjutnya itu evaluasi kelemahan dan keterbatasan artikel. Dan di sini poin satu itu, studi itu hanya menggunakan satu perusahaan sebagai contoh. Nah, jadi belum tentu hasilnya itu sama jika diterapkan di industri seperti teknologi dan infrastruktur besar seperti itu. Nah, ya, yang selanjutnya itu asumsi distribusi normal pada arus kas. Penelitian ini mengasumsikan bahwa arus kas itu mengikuti distribusi normal. Padahal dalam praktiknya itu eh, banyak proyek-proyek itu memiliki distribusi yang tidak simetris atau paling lebih mudah dipahami itu memiliki resiko ekstrem atau fatal ya. Nah, resiko yang sebenarnya itu bisa lebih besar daripada yang dimodelkan. Nah, yang ketiga itu tingkat toleransi resiko itu dianggap tetap. Nah, confidence levelnya itu dianggap konstan. Padahal kalau misalnya kita lihat dalam kenyataannya, toleransi resiko perusahaan itu bisa berubah. Misalnya itu saat krisis ekonomi atau fase ekspansi ya. Nah, tapi model ini belum mempertimbangkan dinamika tersebut. Yang keempat itu menggunakan software komersial. eh, Modelnya itu menggunakan perangkat lunak seperti Atrix dan Opticus yang tadi yang tidak selalu tersedia bagi semua peneliti ya. Itu bisa membatasi replikasi dari penelitian. Nah, yang poin kelima itu hubungan antar proyek belum dibahas secara mendalam. Dalam praktiknya itu eh, hubungan antar proyek beberapa proyek itu bisa saling mendukung atau disebut dengan sinergi lah. Nah, atau eh, lebih sederhana itu disebutkan beberapa proyek itu saling mengurangi keuntungan. Nah, model belum dimasukkan ke interpretasi proyek secara eksplisit. Nah, yang ketiga itu implikasi praktisnya, manajerial, industri, dan kebijakan. Nah, di bagian ini menjelaskan secara jelas ya dampak nyata dari penelitian. Yang pertama itu secara praktis, eh, model model ini membantu manajer untuk memilih proyek dengan perlindungan terhadap kerugian besar, mengurangi kemungkinan kegagalan finansial ekstrem, dan juga relevan untuk industri dengan ketidakpastian yang tinggi. Nah, kalau dari implikasi secara manajerialnya ini, eh, penelitian ini menyampaikan bahwa kebutuhan investasi itu harus disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko perusahaan. Selain itu juga, perusahaan itu memang perusahaan yang konservatif itu dapat memprioritaskan CVAR tadi. Nah, perusahaan yang agresif juga dapat memberikan bobot lebih pada expected return-nya. Eh, yang selanjutnya itu dalam implikasi industri itu pendekatannya itu lebih condong atau lebih sering tuh diterapkan pada bidang manufaktur energi
teknologi ya. Sebagai yang paling familiar sekarang ini ada startup. Nah, itu utamanya itu pada industri yang volatil. Nah, secara kebijakan itu pendekatan berbasis CVR ini digunakan pemerintah untuk memilih proyek publik. Tujuannya itu untuk meminimalkan risiko kegagalan anggaran, penggunaan anggaran yang tidak optimal kayak gitu, menghindari pembengkakan juga ya, pembengkakan biaya dalam kondisi krisis. Nah, yang selanjutnya itu yang poin D, di sini ada dibahas 4 untuk pengembangan ke depan pada sintesis dan rekomendasi. Nah, yang pertama itu menggunakan distribusi risiko yang lebih realistis. Nah, misalnya itu menggunakan scale distribution. Nah, dalam arus kas ya, dia modelkan itu menggunakan distribusi normal. Distribusi normal itu biasanya itu punya karakteristik yang simetris ya. Resiko ekstremnya juga kecil dan tidak memiliki fat tail. Nah, tapi dalam beberapa proyek itu, banyak proyek-proyek itu memiliki distribusi yang tidak simetris ya, seperti ini, yang skew distribution ini. Nah, eh, itu kemungkinan besar itu memiliki kerugian ekstrim yang lebih besar. Jika dalam praktiknya banyak memiliki distribusi yang yang tadi yang tidak simetris tadi, itu dipengaruhi juga oleh shock eternal, kan misalnya krisis ekonomi yang dibahas di poin C tadi, ada perubahan regulasi juga dan disrupsi teknologi. Nah, pada bagian ini yang eh, yang kedua itu memasukkan perubahan toleransi risiko dari waktu ke waktu. Nah, dalam penelitian ini tingkat toleransi risiko itu dianggap tetap. Padahal kenyataannya itu memang perusahaan itu bisa menjadi lebih konservatif saat krisis ya. Perusahaan juga bisa menjadi lebih agresif dan risk appetite-nya itu berubah sesuai siklus bisnisnya. Yang ketiga itu mengintegrasikan real option atau machine learning. Nah, di bagian dari integrasi real option ini, konsepnya itu real option itu memberikan fleksibilitas dalam proyek seperti eh, pilihan untuk menunda, memperluas atau menghentikan proyek kayak gitu. Ini sangat penting karena proyek itu tidak selalu berjalan linear. Manajer bisa aja mengubah keputusan di tengah jalan. Nah, makanya ada kemungkinan itu memperluas, menunda atau menghentikan proyek. Nah, mengintegrasikan rail option ini itu tujuannya untuk membuat model lebih strategis dan menghitung nilai fleksibilitas manajerialnya. Nah, yang selanjutnya itu poin yang keempat, mengintegrasikan model di berbagai sektor industri. Nah, keterbatasan saat ini tuh penelitian itu menggunakan satu studi kasus di perusahaan yang sudah disebutkan di awal, eh, sehingga lebih lebih membatasi generalisasi ya, karena harusnya ada beberapa beberapa perusahaan dengan kriteria tertentu. Nah, dengan model-model yang sama bisa di general. Padahal ini karena keterbatasannya itu ya tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Nah, pengembangan yang disarankan itu modelnya ini dapat diuji pada teknologi ya, industri teknologi infrastruktur yang lagi marak sekarang yang lebih menjadi perhatian pemerintah itu dari sisi energi juga sama farmasi seperti itu ya. Nah, manfaatnya itu untuk menguji robustness model untuk memastikan bahwa faktor-faktornya itu memang benar sesuai kan gitu. Untuk mengetahui juga bahwa CPR itu tetap tetap unggul di berbagai konteks. Nah, yang selanjutnya yang sintesis ya, sintesis dan rekomendasi. Nah, ini ada kesimpulan, ringkasan kontribusi dan artikel pengembangan penelitian selanjutnya. Yang ada bagian dari kesimpulan itu, CVR itu dalam pemilihan portofolio proyek itu memberikan perlindungan terhadap skenario terburuk. Selain itu juga model yang berbasis resiko ini menghasilkan portfolio yang memang seimbang begitu dan lebih tahan terhadap ketidakpastian uncertainty tadi. Yang selanjutnya itu penelitian ini memperluas cara melihat manajemen portfolio itu eh, bukan hanya berapa besar keuntungan yang dapat, tapi tentang seberapa aman perusahaan itu.
jika kondisi eh, uncertainty tadi atau ketidakpastian tadi atau suatu keadaan itu lebih buruk. Nah, di bagian ringkasan kontribusi artikel itu ada 5 poin. Yang pertama itu integrasi dari CVR dalam mengoptimalkan mengoptimalkan portofolio, project portofolionya, dan juga menggabungkan strategi alignment tadi sama risk scoring dan financial uncertainty itu dalam satu model kolaborasinya. Yang ketiga itu menunjukkan keunggulan eh, model risk averse-nya itu dibanding risk netral. Yang keempat, menghasilkan model kompromi dan memberikan bukti empiris yang berbasis eh, simulasi optimasi. Nah, yang terakhir itu pengembangan penelitian selanjutnya. Di model multi industri dan juga cross sector portfolio itu ini bisa diadaptasikan lagi, mengintegrasikan dari ESG risk juga untuk mengoptimalkan pencarian dan juga programming, dan juga behavioral risk preference modeling serta multi stack adaptive CVR model seperti itu. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh teman. Baik, dilanjutkan dengan jurnal kedua, yaitu Value at Risk, Estimation and Backtesting During COVID-19, Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets. Nah, ini ditulis oleh Mender Shaikh dan Laksmi Padmakumari dari Jurnal Investment Management and Financial Innovation yang diterbitkan pada tahun 2022. Kategori jurnalnya adalah jurnal internasional bereputasi Q3 dalam bidang bisnis, manajemen, dan accounting. Boleh next. Nah, pertama kita bahas latar belakang dan research gap-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah volatilitas ekstrim akibat pandemi COVID-19 menciptakan guncangan ekonomi parah yang sebanding dengan krisis finansial global atau GFC pada tahun 2008. Nah, perbankan dan lembaga investasi global sangat bergantung pada metrik standar, yaitu value at risk untuk mitigasi risiko hariannya. Nah, research gap di sini adalah literatur yang secara komprehensif membandingkan performa VAR pada negara berkembang, BRICS, dan juga maju atau AS di dua tipe krisis yang berbeda secara fundamental, yaitu krisis finansial, yaitu GFC, dan juga krisis pandemi yang masih sangat terbatas. Boleh di next. Nah, berikut adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah estimasi dan backtesting. Nah, estimasi VAR menggunakan tiga metode dasar. Normal, historical simulation, dan juga EWMA. Dan menguji kinerjanya menggunakan 8 metode backtesting yang ketat. Kemudian yang kedua adalah uji ketahanan krisis, yaitu menyelidiki secara mendalam akurasi dan keandalan model prediktif VAR pada periode krisis GFC pada 2008 dan 2029, dan era pandemi COVID-19 yaitu 2020 sampai 2021. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan komparasi pasar, melakukan analisis empiris komparatif untuk melihat bagaimana model estimasi merespons karakteristik pasar yang berbeda antara BRICS dan juga Amerika Serikat. Boleh next. Nah, berikut adalah tinjauan pustaka, yaitu VAR saat krisis. Nah, VAR saat krisis ini dilihat pada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah ketika era GFC, yaitu krisis finansial. Studi terdahulu dari Degian Kis et al. 2012 dan juga Miletic 2015 telah membuktikan bahwa VAR tradisional seringkali kewalahan saat GFC. Model berpendekatan dinamis seperti GARCH dinilai lebih tangguh dalam menangkap lonjakan volatilitas dibandingkan model statis yang biasanya. Kemudian pada COVID-19, riset mutakhir seperti Ramalho dan Omari mulai menyoroti disfungsi serius pada model VAR yang diakibatkan oleh guncangan ekstrim non-finansial. Hal ini menciptakan argumen solid mengenai urgensi evaluasi dan kalibrasi ulang alat ukur risiko di era modern. Boleh next. Nah, berikut adalah desain dan metodologi dari penelitian ini. Yang pertama adalah data dan juga indeksnya. Nah, ini mengambil dari periode 2003 sampai 2021, menggunakan harga penutupan harian dari 6 indeks pasar saham, yaitu ada Ibuvespa, IMX, Nifty, SSI, JTOP, dan DJIE.
Kemudian model estimasinya digunakan pada tingkat kepercayaan 95% dan juga 99%, menggunakan harga penutupan harian dari 6 indeks pasar tersebut. Kemudian backtesting menggunakan 8 uji statistik ketat, melibatkan uji komprehensif seperti POF, binomial, dan juga lainnya. Kemudian time frame, yaitu dibandingkan antara waktu normal dan juga waktu krisis. Analisis dibagi menjadi 3 subbab periode, yaitu periode keseluruhan dari 2006 sampai 2021, kemudian periode GFC 2008 sampai 2009, dan juga pandemi COVID-19 2020 sampai 2021. Kau boleh di next. Nah, berikut adalah temuan utamanya. Keunggulan model dinamis. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa untuk VAR ini ada model yang statis dan juga model dinamisnya. Nah, disebutkan di sini bahwa model EWMA secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih adaptif dibandingkan metode parametrik normal dan non-parametrik, historical simulation. Nah, model statis terbukti meremehkan resiko di awal resesi dan bereaksi sangat lambat terhadap kejutannya, sehingga dianggap pada di sini model dinamis itu lebih unggul dibandingkan model statis. Kemudian yang kedua adalah kegagalan saat COVID-19. Akurasi prediktif semua model menurun drastis saat krisis, baik itu modelnya dinamis ataupun model statis. Kegagalan model tersebut terbukti lebih jauh dan lebih fatal pada era COVID-19 dibandingkan GFC, di mana seluruh model ditolak mentah-mentah oleh uji gabungan yang ketat. Boleh next. Oke, selanjutnya yaitu kontribusi utama artikel ini. Yang pertama itu validasi teori dalam konteks baru. Jadi artikel ini memang tidak mengembangkan teori VAR yang baru, tapi kontribusinya itu terletak pada memvalidasi teori VAR yang sudah ada dalam dua jenis krisis yang berbeda secara fundamental. Jadi ini menguji apakah model yang sama tetap relevan ketika sumber krisisnya berbeda. Yang kedua itu ada komparasi krisis yang unik, yaitu GFC pada tahun 2008 sampai 2009, yaitu di mana krisis sistematik finansial yang berasal dari dalam sistem. Dan pandemi COVID-19, yaitu guncangan eksogen non-finansial dari luar sistem. Yang ketiga itu dari sisi evaluasi. Jadi, artikel ini mengombinasikan 3 model estimasi VAR dengan 8 metode backtesting yang berbeda. Ini berarti bahwa evaluasi tidak hanya melihat apakah model menghasilkan jumlah pelanggan yang sesuai, tetapi juga menguji independensi dan konsistensi secara statistik. Boleh di next. Adapun kekuatan penelitian dari artikel ini yaitu yang pertama dari sisi desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan estimasi tetap selama 25 hari perdagangan dan periode pengujian yang sangat panjang yaitu dari tahun 2006 sampai 2021 mencakup kondisi normal dan kritis. Adapun dari sisi kualitas dan cakupan data, jadi artikel ini menggunakan data harian indeks saham selama kurang lebih 18 tahun dari tahun 2003 hingga 2021 yang bersumber dari Bloomberg. Ini juga melakukan pengujian asumsi dasar, yaitu uji stasionaritas EDF. Yang ketiga yaitu penggunaan baterai uji backtesting yang sangat lengkap. Jadi ini menggunakan 8 uji statistik yang mengevaluasi model secara multidimensi. Uji frekuensi seperti BIN dan P of F mengecek apakah jumlah pelanggan sesuai dengan yang diharapkan. Ada uji waktu dan independensi, menguji apakah pelanggan tersebut terjadi secara acak atau justru pengelompokan. Sedangkan untuk uji gabungan atau cakupan bersyarat yaitu menggabungkan kedua aspek tersebut. Jadi manfaat dari pendekatan ini adalah evaluasi tidak hanya berhenti pada jumlah pelanggan saja, tapi juga melihat apakah ada pola clustering risiko. Clustering risiko. Next, Kak. Adapun kelemahan dari penelitian ini yang pertama yaitu ambiguitas dalam uji traffic light, yaitu terdapat ketidakkonsistenan dalam penyajian hasil level 95% dan 99%. Jadi secara metodologis, uji traffic light memang direkomendasikan besok pada level 99%. Tapi dalam tabel itu penulis tetap menampilkan simbol untuk level 95% tanpa penjelasan yang memadai.
Yang kedua itu minim analisis kausalitas, yaitu kurang mengeksplorasi alasan fundamental mengapa performa VAR pada masa COVID-19 ini lebih buruk daripada GFC. Adapun untuk implikasi praktis dan kebijakan bagi manajer risiko, temuan ini menegaskan bahwa tidak boleh bergantung pada satu model tunggal. Stress testing dan skenario ekstrim menjadi wajib sebagai pelengkap VAR. Untuk regulator seperti OJK atau Bank Indonesia, yaitu memperkuat urgensi transisi ke expected shortfall sesuai standar Basel III atau FRTB. Dan bagi investor, temuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi mungkin tidak efektif ketika terjadi guncangan global yang simultan seperti pada masa COVID-19. Next, Kak. Jadi untuk kontribusi dan agenda penelitian selanjutnya yaitu yang pertama dari sisi kontribusi, jadi studi ini itu menjadi salah satu yang secara langsung membandingkan performa value at risk pada dua krisis besar modern, yaitu krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, serta melakukan lintas pasar negara berkembang bridge dan pasar negara maju seperti Amerika Serikat. Jadi pendekatan komparatif lintas krisis dan lintas kawasan ini memberikan nilai tambah yang kuat dalam literatur manajemen risiko. Kedua dari sisi metodologis, jadi penerapan 8 metodologi backtesting dalam satu studi untuk uji kelayakan value at risk itu jarang dilakukan oleh riset terdahulu. Adapun saran untuk agenda penelitian selanjutnya, jadi penulis menyarankan beberapa pengembangan, yaitu yang pertama, penggunaan expected shortfall sebagai pelengkap VAR. Jadi ini dianggap lebih koheren secara teori dan kini semakin direkomendasikan dalam kerangka regulasi global seperti Basel III. Yang kedua itu eksplorasi pendekatan semi-parametrik Siavier yang lebih fleksibel dalam menangkap dinamika risiko. Yang ketiga, penggunaan extreme value theory untuk mengestimasi risiko pada kejadian ekstrim. Karena krisis pada dasarnya adalah peristiwa yang berada di ekor distribusi. Jadi artikel ini tidak hanya memberikan evaluasi kritis terhadap value at risk, tetapi juga membuka ruang pengembangan metodologi yang lebih mutakhir dalam pengukuran risiko pasar di masa depan. Oke, Kak, next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu teman-teman yang telah menonton presentasi kami. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.